Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu kembali dalam program Auto Record, membaca berita di balik berita, dan masih terus seperti biasa kami temani. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan Mas Hersuk kita sepertinya harus BM dan juga ternyata dua kapal tanker Indonesia masih tertahan di Selat Hormuz bersama dengan ratusan ribuan kapal-kapal yang lainnya. Sementara sahabat yang lainnya sudah berhasil melewati kapalnya sudah berhasil melewati selat tersebut. Negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, India Hmm. dan juga yang lainnya sebenarnya Pakistan, Hmm. Bangladesh itu Hmm. sudah lebih dulu, kemudian Rusia tentu saja, Hmm. Cina, Jepang, apalagi Jepang Hmm. ini kita tahu ini adalah sahabat Amerika dan juga sahabat Israel, tapi Hmm. ternyata malah diperbolehkan lebih dulu untuk melewati Selat Hormuz karena dianggap hubungan mereka sangat baik begitu, hubungan Hmm. persahabatan. Kenapa Indonesia malah justru dua kapal tankernya masih tetap tertahan di sana dan sepertinya perundingan atau negosiasi kita gagal bisa dikatakan demikian untuk sementara ini begitu Mas Hersu ya. Hmm. Jadi ini tentu sangat mengecewakan dan kita lihat bagaimana Indonesia yang selama ini Prabowo menginginkan dirinya sebagai mediator atau sebagai juru damai begitu Hmm. ya. Tapi Hmm. ternyata kita lihat kalau apalagi jika menengok Instagram dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim betapa dalam 2 hari terakhir saja sudah bercakap-cakap sana sini dengan pemimpin-pemimpin negara dunia lainnya sangat Hmm. intens dan kita ketahui pada hari Jumat sesudah sholat Jumat dia kemudian berkunjung ke Indonesia untuk Hmm. membicarakan soal tersebut, soal kekisruhan BBM, soal perang di Iran gitu dan sebagainya. Dan tentu saja kita tahu bahwa pandangan dari Malaysia dengan Indonesia agak berbeda. Ya, Malaysia menolak jelas untuk sikapnya masuk ya. BOP. Ya. Jelas, sangat jelas. Bahkan dia membatalkan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat. Hmm. Sangat berani Hmm. dan apa yang dia lakukan selama ini bahkan membocorkan dalam Instagramnya dan juga dalam pengumumannya kepada rakyat Malaysia eh, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa salah satu yang membuat kemudian Iran begitu bersedia untuk membebaskan kapal tanker Malaysia untuk melewati Selat Hormuz adalah karena sikapnya yang menunjukkan perdamaian dan juga dukungan kepada Iran begitu dan Anwar Ibrahim juga menghubungi pemimpin Turki, pemimpin Mesir dan pemimpin negara-negara lainnya yang selama ini bersama menunjukkan pemikiran dan juga apa rasa simpati kepada Iran dan betul-betul ingin menunjukkan bagaimana yang dapat dilakukan peran dari Malaysia gitu untuk menuju perdamaian. Hmm. Jadi ini sepertinya kalau saya melihat sebetulnya agak-agak agak-agak malu juga melihat hal tersebut sebagai dan kenyataannya kita adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ya, itu dia memang yang membuat saya juga eh, terkejut ya melihat situasi seperti saat ini. Sebenarnya tidak tidak terlalu terkejut amat juga, tapi maksudnya karena kemudian ada pembandingnya, jadi kita jadi terkejut. Karena apa? Karena kan memang Indonesia berharap untuk menjadi juru damai di antara kedua negara itu, ya. Bukan kedua Betul. negara, sebenarnya ada Israel, ada Amerika dan Iran. Jadi ada segitiga di situ. Yang kalau kita melihat seperti situasi seperti ya Pak Prabowo harusnya melupakan ya untuk menjadi juru damai dalam situasi ini, yang justru yang boleh berperan saya baca mana malah malah Pakistan kemungkinan kalau dari Asia yang bisa diminta untuk menjadi juru damai itu ya Mbak Agi ya. Satu negara lagi mana yang Iya, Pakistan sudah menjadi mediator ya, sudah ada. jelas resmi karena memang proposal perdamaian dari Amerika yang akhirnya ditolak oleh Iran itu lewat Pakistan. Mm-mm. Dan Pakistan ini salah satu sahabat dari Iran, dia termasuk yang pertama kapal tankernya diperbolehkan untuk melewati Selat Hormuz oleh Mm-mm. Iran begitu. Mm-mm. Iya, walaupun juru damai ini gagal karena memang proposal dari Amerika juga nggak kira-kira begitu berbagai syarat yang mengikuti apa persyaratan untuk mengakhiri perang dan akhirnya Iran mengatakan kami akan lanjut perang begitu karena sama sekali tidak menyetujui usulan-usulan yang dicantumkan dalam proposal tersebut. Tapi yang jelas yang dipilih itu adalah Pakistan. Dan kemudian kita juga melihat ya di sepertinya perang ini memang akan terus berlanjut, akan panjang karena kita lihat juga misalnya Irak begitu. Irak ini juga salah satu sahabat dari Iran walaupun mereka dulu mereka pernah berperang begitu ya. Tapi
Irak ini bahkan banyak sekali masyarakat di sana, kelompok-kelompok masyarakat, faksi dan sebagainya yang mengumumkan akan berperang bersama Iran begitu kalau Ya, seandainya terjadi invasi kan di Irak. ya karena kan Irak kan bagaimana juga banyak juga Syiahnya ya di sana ya Betul. seperti bahkan Mhm. lebih bukan mayoritas ya, lebih banyak ya yang Lebih banyak, iya. posisinya Mhm. dibandingkan Sunni ya. Mhm. Jadi ya nggak terkejut kalau Iran kemudian juga kalau Irak juga banyak yang bersimpati kepada Iran kan gitu. Kalau dulu itu kan lebih pada karena rezim Saddam Hussein yang pada waktu itu juga didukung oleh Amerika kan. Eh, Iya, iya, betul sekali. Iya. Jadi saat ini posisinya ini sedang ramai betul Mas Hersu di media sosial di Indonesia begitu mhm, ya. mhm. Soal masih belum berhasilnya Indonesia melakukan negosiasi. Ini Pak Pak Sugiono, Menlu Sugiono dicari-cari sama netizen. Kenapa? Ini. Iya, karena ditanyakan perannya, begitu Mas Herzu, bagaimana perannya? Perannya dalam menggolkan untuk melepaskan dua kapal tanker Indonesia, begitu, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, itu yang sampai sekarang masih ngetem, masih parkir di Selat Hormuz, begitu. Mungkin ada beberapa netizen yang bertanya, begitu juga sahabat of the record, itu kan Selat Hormuz melalui dua negara ya, ya memang betul. Ya, ya. Kenapa nggak melewati yang bagiannya Oman gitu ya? Memang kalau kita perhatikan itu kan memang membelah dua negara, sebelah atas itu adalah Iran dan kemudian sebelah bawah itu adalah Oman begitu. Tapi memang dilalui oleh kapal-kapal tanker, super tanker apa dan sebagainya, kapal-kapal besar yang bisa panjangnya itu ratusan meter begitu. Itu memang daerah yang sebelah atas yaitu di mana kedalamannya itu sangat dalam Mas Hersu dan kemudian yang sebelah bawah itu banyak dilalui oleh kapal-kapal transportasi lainnya karena memang itu rendah begitu ya Dangkal. shallow gitu kedalamannya dangkal begitulah Hmm. sementara yang bisa dilewati memang wilayah yang menjadi bagian dari Iran itulah yang sebabnya kemudian ini wewenangnya ada di Iran begitu dan kalau kita melihat saat ini peran dari diplomasi itu memang harus harus sangat kuat, Mas Hmm. Ersu. Hmm. Kita jadi bisa melihat bagaimana peran dari Perdana Menteri Malaysia begitu dalam menggolkan masalah ini. Bagaimana keaktifan dia dalam berdiplomasi antar negara. Coba saya membuka ini, saya betul-betul appreciate begitu ya kepada Perdana Menteri Malaysia. Kita lihat saja apa yang dia lakukan selama 2 hari ini sebelum pada hari Jumat berkunjung ke Indonesia dan kemudian berdiskusi dengan Pak Prabowo ya seperti misalnya dia sebelumnya menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri Cina ini tentu saja membicarakan masalah itu juga masalah konflik di Iran dan kemudian sesudah itu coba pada kemarin juga ini melakukan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan dan itu diposting di akun medsos atau salah satunya di akun Instagram dari Anwar Ibrahim. Yang kita tahu kalau di Malaysia itu buzzernya nggak seperti Indonesia, tidak Hmm. dibayar, tidak didanai, tidak menjadi pekerjaan begitu ya. Buzzer kalau di Indonesia itu kan menjadi pekerjaan, menjadi pendapatan gitu bahkan diiming-imingi nanti kalau sudah ini bisa menjadi komisaris apa dan sebagainya. Sementara kalau di Malaysia tidak seperti itu. Kita Hmm. melihat postingan dari Pak Anwar Ibrahim sewaktu dia bercakap-cakap dengan Perdana Menteri Pakistan misalnya. Hmm. Pakistan ini menjadi mediator tadi ya, sudah kita Hmm. sebutkan mediator perdamaian antara Amerika dengan Iran begitu. Dan di situ Anwar Ibrahim menulis, sewaktu perbualan itu artinya percakapan telepon dengan rekan sejawat dari Pakistan, Syekh Basarif, saya mengikuti rapat perkembangan konflik di Asia Barat serta menyambut baik peranan mediasi yang dimainkan oleh Pakistan dalam meredakan ketegangan, termasuk usaha mempertemukan pihak-pihak berkepentingan, bla bla bla, dan kemudian postingan yang lainnya misalnya dia menenangkan rakyat Malaysia. Dia mengatakan bahwa insya Allah saya akan menggariskan langkah-langkah strategik negara dalam memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi krisis tenaga global susulan konflik di Asia Barat dengan pendekatan yang tegas dan dia mengatakan bahwa pukul 6.30 petang ini itu kemarin ya bahwa dia akan mengumumkan hal tersebut.
Ini luar biasa sekali Mas Hersul. Dan yang kalau seperti ini terjadi di Indonesia ini sudah langsung 1 jam saja sudah ribuan itu yang memberikan komentar ya, buzzer-buzzer sudah Hmm. bermunculan. Hmm. Sementara kalau di unggahan dari Anwar Ibrahim, saya lihat bahkan sudah 1 hari berlalu pun hanya 187 komentar dan komentarnya semuanya berisi begitu ya, bernas begitu, bukan komentar buzzer yang puja-puji nggak keruan. Sementara sesudah itu, ini saya urutkan saja. Ini karena banyak sekali yang kemudian orang Indonesia yang berkomentar di akunnya Anwar Oh, Ibrahim iya, dan iya. Hmm. menunjuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, lihat nih, ini adalah contoh yang benar sebagai pemimpin katanya. Hmm. Waduh, kemudian pada kemarin dia juga memposting ketika berhasil begitu ya, berhasil membawa kapal tanker Malaysia melewati Selat Hormuz karena Malaysia dianggap sebagai sahabat oleh Iran. Dia pun memposting bahwa dunia berdepan krisis tenaga akibat konflik di Asia Barat yang dicetuskan oleh rezim Zionis Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Prabowo tidak mungkin menulis seperti ini begitu. Sementara dia masuk BOP. 2 minggu lalu kerajaan memaklumkan subsidi bahan bakar minyak maksudnya, meningkat kepada sekitar 3,2 bilion ringgit Malaysia. Hari ini jumlah itu terus melonjak sehingga mencecah 4 bilion ringgit Malaysia sebulan. Di situ dia menulis, memastikan Malaysia terus bertahan mendepani krisis tenaga dunia. Disebutkan bahwa harga seliter itu 1,99 ringgit Malaysia. Saat ini kurs ringgit Berapa? Malaysia ke Indonesia sekitar 4.200. Yang sebelumnya 3.800, 3.900 sekarang Oh, juga ikut 4.200 masih merosot. jauh dong ya, masih sepertiganya harga di Indonesia dong ya. Masih Mas Hersu, Iya, karena dan kita kalau bergantung nggak juga salah dengan ronnya, Pertalite. ya, ya ronnya juga tinggi kan mereka ya, Mbak Egy ya. Iya, mereka nggak ada RON yang 90 begitu nggak Hmm. ada karena Hmm. memang Malaysia memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup Hmm. ya, supaya polusi udara itu diminimalisir serendah mungkin dan juga supaya kendaraan lebih awet begitu ya. Jadi lebih efisien penggunaan kendaraan di Malaysia itu. Yang kita tahu kalau RON makin makin rendah ya artinya makin kotor begitu ya dalam tanda kutip kotor seperti itu. Dan dengan RON 95 itu harganya hanya 1,9 ringgit Malaysia. Jadi artinya cukupkan menjadi dua, artinya 2 kali 4.200 rupiah, ya hanya 8.400-an Mas Heri Hmm. dengan RON 95. Jadi Hmm. komitmen subsidi untuk rakyatnya memang luar biasa begitu ya. Ini diumumkan di akun Instagramnya. Kemudian 22 jam yang lalu pada saat kita melakukan tapping ini dia melakukan percakapan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan ditulis seperti ini. Sewaktu perbuatan telepon dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, saya menyampaikan ucapan Aidil Fitri serta menegaskan komitmen Malaysia untuk memperkukuh hubungan dua negara ini biasa ya seperti itu. Dan ini menurutnya ini adalah salah satu cara untuk melobi Iran yaitu bahwa dia melobi kawan-kawan Iran yang lain begitu bagaimana supaya konflik dan juga ini dapat diminimalisir. Dan sesudah itu berbicara dengan Presiden Mesir, kemudian dia berbicara dengan coba saya lihat, pemangku Perdana Menteri Afghanistan. Hmm. Ya, ya, ya. Ini luar biasa. Dia juga berbicara karena kita tahu Afghanistan juga saat ini sedang tegang, terjadi ketegangan di sana, peperangan di sana. Kemudian juga dia berbicara ini yang ditunggu-tunggu berbicara langsung dengan Masoud Pezeshkian yaitu Presiden Iran. Hmm. Eh, dan kemudian direkam dan rekamannya itu diunggah di akun Instagramnya Mas Hersu. Bagaimana percakapan itu secara langsung direkam dan kemudian secara langsung juga diunggah. Jadi rakyat Malaysia dapat melihat bagaimana aktifnya dari pemimpinnya Perdana Menteri Malaysia ini. Dia tidak apa ya, tidak eh, 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 Apa? declare dengan Tidak, tegas begitu ya, tidak dengan banyak kuat. omon-omon, maksudnya. Nggak banyak omon-omon, tapi Hmm. dia melakukan banyak hal begitu. Hmm. Di situ dia menulis, Anwar Ibrahim menulis, saya telah terhubung dengan Presiden Republik Islam Iran, Masoud Pezeshkian, bagi mendapatkan perkembangan terkini berhubung konflik Asia Barat yang kian meruncing. Malaysia merakamkan takziah yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran atas kehilangan besar yang menimpa kepemimpinan tertinggi negara termasuk tokoh politik, ketentaraan dan keselamatan di samping nyawa tidak berdosa termasuk kanak-kanak dan orang awam. Dan pemerintah Indonesia tidak menuliskan itu. Dan sesudah itu ya
10 jam yang lalu dia kemudian apa namanya mengunggah pernyataan begitu, mengunggah pernyataannya sendiri dan mengutip surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahwa sesungguhnya tiap kesukaran disertai kemudahan. Ditegaskan sekali lagi bahwa sesungguhnya tiap kesukaran disertai kemudahan. Ya. Luar biasa. Ini mendapatkan banyak apresiasi dari rakyat Malaysia nih, unggahan sederhana seperti ini. Dan sesudah itu unggahannya dia sholat Jumat begitu 6 jam yang lalu dan 4 jam yang lalu sudah tiba di Jakarta untuk menemui Prabowo dan tentu saja ini apa yang dipercakapkan, dia menulis bahwa apa kami sepakat untuk mempergiat usaha diplomasi bagi meredakan konflik, melindungi nyawa orang awam, serta membuka ruang rundingan ke arah penyelesaian yang aman dan berkekalan. Jadi jelas memang maksudnya adalah berbicara soal perang Iran dengan Amerika dan Israel. Ya. Oke, jadi apa ini? Kalau para netizen melihatnya poinnya apa ini, Mbak? Iya, poinnya sebenarnya Indonesia bisa juga berperan seperti ini, Mas Hersu, kalau kita Mm-mm. tidak terjebak salah langkah dengan masuk ke BOP. Jadi Hmm. ini kalau kalau kita melihat ya sebetulnya Pak Prabowo dan juga pemerintah begitu ya bisa menelaah kembali sebelum melangkah lebih jauh. Sebentar lagi sudah bulan bulan April yang dijanjikan bagaimana 8.000 tentara Indonesia secara bertahap mulai akan dikirim ke Gaza dan sebagainya ya, yang tentu itu memerlukan biaya besar yang dikatakan sebesar 1 miliar dolar itu bukan diberikan dalam bentuk tunai kepada Amerika Serikat atau kepada BOP, tapi berupa biaya untuk pengiriman tentara, akomodasi, dan konsumsi apa dan sebagainya. Tentu saja keperluan yang diperlukan oleh tentara kita begitu. Nah, coba saya bacakan Mas Hersu suara netizen baik Malaysia maupun Indonesia yang ada di akun Anwar Ibrahim. Ya. Seperti ini. Semoga bisa belajar sama pemimpin Malaysia cara ambil keputusan. Semoga Indonesia bisa maju juga seperti Malaysia. Alhamdulillah, terbaik Perdana Menteri dan Pak Prabowo. Semoga usaha dan suara keamanan ini dapat didengar oleh pihak yang berperang. Ini suara dari Indonesia. Kemudian ini di akunnya Perdana Menteri Ibrahim ya. Tolong selamatkan para pemimpin kami yang Muben. Begitu. Nah, ada juga saya dari Indonesia bangga dengan Pak Anwar. Berguru sama Perdana Menteri ya Pak Prabowo. Pak Anwar tolong bisikin ke Pak Prabowo suruh keluar dari BOP. Cantik betul batik Malaysia karena memang memakai batik Malaysia, Pak Anwar. Selamat datang ke Indonesia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Semoga Allah merahmati pemimpin yang baik. Semoga Allah membantu Perdana Menteri. Selamat datang di Indonesia, Pak Datuk Anwar. Tolong beri pemahaman dan nasihat ke Presiden Indonesia supaya keluar dari BOP. Banyak Hmm. sekali. Ya, 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 ya. Oke, ini kelihatannya memang banyak netizen kita mungkin dalam situasi yang frustrasi ya melihat perkembangan yang terjadi begitu ya karena memang kalau kita lihat dengan eh, tawaran pemerintah Indonesia, tawaran Presiden Prabowo untuk menjuru damai itu kan harusnya memang menunjukkan di situ posisi Presiden Prabowo memang harus seperti itu begitu ya katakanlah. Tapi kalau dengan posisi seperti ini kan orang kemudian jadi teringat lagi dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi ketika pada waktu itu dia juga menjadi juru penengah yang mencoba menjadi juru penengah antara Rusia dengan Mhm. Ukraine pada waktu itu dan juga orang waktu itu juga terheran-heran apa di mana ceritanya tiba-tiba Jokowi terus mau jadi juru penengah antara Rusia dan Ukraine gitu. Tapi ternyata pada waktu itu kan ada seorang diplomat dari Australia yang menyebutnya sebenarnya bukan targetnya Jokowi bukan itu. Targetnya Jokowi pada waktu itu adalah yang disebut apa mie instan diplomasi ya pada waktu itu ya karena Indonesia kan sekarang ini jadi salah satu konsumennya kan konsumsinya bukan lagi beras tapi sudah konsumsinya eh, mie instan begitu dan eh, karena itu kemudian gandum dari Ukraine itu yang sempat penjualannya juga seperti minyak sekarang ini nggak ke Indonesia tapi dampaknya memang nggak segede minyak begitu itu yang jadi targetnya dari Jokowi jadi bukan juru damai karena memang kita tahu juga tidak kemudian kita nggak tahu apakah kita bisa sebut berhasil atau tidak atau sebenarnya memang nggak ada upaya Jokowi untuk jadi juru damai itu. Nah mudah-mudahan Pak Prabowo nggak ngulang seperti itu lagi dong ya gitu dan tantangan di depan mata tentu saja berkaitan dengan dua kapal ini dulu dua kapal
tanker kita ini bisa lolos dulu, jangan mimpi dulu soal mendamaikan gitulah ya, urus dulu soal kapal tanker ini, karena kalau tidak ya ini bisa jadi hal yang serius kan, beberapa negara tetangga kita sebutkan tadi udah mulai mengalami krisis gitu. Iya, iya, iya. Jadi saat ini yang bagaimana peran Indonesia tadi ya Mas Hersu, dan kita kembali ke kapal tanker ya. Hmm. Ini yang menjadi sorotan juga, menjadi keheranan dari warga Hmm. Indonesia itu bagaimana Thailand yang penduduknya begitu ya, Hmm. kita Hmm. tahu tidak mayoritas beragama Islam, ini malah Mayoritas diperbolehkan beragama lewat. Buddha di sana malahan. Mayoritas beragama Buddha malah di sana, tapi malah dianggap sebagai sahabat dan diperbolehkan untuk lewat gitu, lewat Selat Hormuz. Dan coba kita lihat ya, eh, ini Menlu dari Thailand, keberhasilan pelayaran kapal tanker ini terjadi 2 pekan setelah kapal curah berbendera Thailand sebenarnya diserang proyektil di Selat Hormuz. Hmm. Sempat ketika itu ada evakuasi dari awak kapal Hmm. di sana. Hmm. Tapi kemudian berkat diplomasi dari Menteri Luar Negeri Thailand itu bernama Sihasak Puangkat Keo. Puangket Keo, mohon maaf kalau seandainya kurang tepat ya pelafalannya. Dia mengatakan, saya meminta agar jika kapal-kapal Thailand perlu melewati selat tersebut, dapatkah mereka membantu memastikan jalur yang aman, dan dia memastikan bahwa lewatnya itu tidak dengan memberikan biaya atau Hmm. eh, dengan memberikan upeti atau memberikan apa kepada Pajak lah pemerintah. gitu ya, Bukan. pajak preman. Iya, iya, pajak preman gitu kan. Hmm. Saat ini banyak sekali Mas Hersu isu bahwa Iran ini mendapatkan pendapatan yang Hmm. banyak sekali. Hmm. Mungkin ini dihembuskan oleh pihak musuh dengan dia membiarkan kapal-kapal itu lewat dan kemudian menarik upeti dari Hmm. keputusan Hmm. tersebut Hmm. begitu. Tapi kalau seandainya yang kita perhatikan dari media-media, misalnya media di Malaysia, media Thailand apa dan sebagainya, ternyata kesepakatan itu diikuti dengan eh, kemungkinan kerjasama lanjutan, misalnya kerjasama dalam soal ekonomi ini dan itu begitu. Jadi memang sebagai dalam bentuk persahabatan. Nah, ini di Indonesia postingan-postingan seperti ini membuat masyarakat itu mencari Menlu Sugiono karena Menlu Thailand sudah berhasil membebaskan kapalnya. Hmm. Coba coba kita bacakan, ini lucu-lucu ini ya. Mana ini perannya Sugiono katanya. Tenang, kita punya Gibran Sugiono katanya. Hmm. Boro-boro mau nego, ikut jalur Trump Pak Wowo katanya. Kalau pemerintah RI aslinya gratis, tapi bilangnya bayar 2 juta USD. Lumayan bisa masuk kantong buat bancaan. Nah, ini isu-isu yang ditiupkan. Apakah Menlu kita sedang sibuk mengekspor MBG ke planet Mars? Ini tidak, aneh-aneh saja. Menlu kita ngapain katanya? Indonesia sebentar lagi katanya, sebentar lagi akan berhasil. Menlu Pak Prabowo bisa apa? Menlu RI ini gimana Pak? Aduh, pinter lobby nggak sih katanya. Tunggu gebrakan Gibran. Makanya Lord Bahlil santai saja. Oh, Eh, oh gitu ya. Sugiono lagi Hmm. ngapain? Hmm. Nyari-nyari apa, mencari-cari Menlu, mencari Bahlil apa dan sebagainya nih netizen Indonesia. Karena mungkin rasa kecewa ya Mas Hmm. Hersu, bagaimana negara-negara lain seperti Bangladesh, Pakistan apa dan sebagainya saja berhasil melobi begitu. Dan kita tahu negara-negara itu sudah menaikkan harga BBM-nya. Sudah terjadi lonjakan di sana. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh rakyat Indonesia. Karena kita memang per bulan kan terjadi kenaikan itu gitu. Sementara kalau di negara lain banyak yang daily, banyak yang penyesuaiannya itu terjadi setiap hari. Begitu juga dengan kapal Bangladesh misalnya. Kapal Bangladesh ini juga diperbolehkan lewat setelah mereka bernegosiasi. Ini luar biasa, dan banyak sekali nih. Coba saya ingat-ingat lagi saran Pak JK sebetulnya. Jadi Hmm. Pak JK ini yang ditemui oleh Dubes Iran kan, kita tahu kalau setidaknya ada 2 kali pertemuan Pak Yusuf Kala dengan Dubes Iran. Yang kita pun heran kenapa Dubes Iran tidak menemui Sugiono, yang akhirnya memang pemerintah mengucapkan duka cita yang Ya akhirnya ketemu sih bertemu memang. dengan Hmm. pemerintah Indonesia. Tapi itu kan sudah terlambat Mas Hersum. Dan ketika itu JK ketika ditemui para tokoh di rumahnya, dan dia mengatakan bahwa dia sebenarnya bisa membantu pemerintah begitu ya, tapi dia bukan siapa-siapa. Dia mengatakan seperti ini. eh Dia mengatakan, walaupun tentunya saya bisa berkonsultasi dengan
pemerintah Iran, Hmm. bicara dengan pihak Iran, kata JK, tapi ada batasnya juga. Harus pemerintah Iyalah. lebih aktif Hmm. melobi ke Iran. Ya, karena posisi Pak JK kan Kan bukan siapa-siapa sekarang kan. bukan siapa-siapa, mungkin Ya, hanya Ketua Umum PMI begitu PMI ya. yang nggak ada urusannya dengan pemerintah kan, itu kan Tidak lembaga. ada Ya. hubungannya. Hmm. Harus juga pemerintah memberikan keprihatinan dan juga dukungan Hmm. kemanusiaan di Iran. Hmm. Dan saya kira pemerintah Iran akan menerima apabila kita berada di situ, Hmm. begitu. Ya, Dan ya. negara-negara yang tadi dia yang diperbolehkan melewati Selat Hormuz, itu ya negara-negara seperti itu memberikan bantuan, menawarkan bantuan, begitu. Yang biasanya Indonesia sebetulnya sangat gercep loh hal Oh iya, seperti itu. biasanya yang gitu-gitu itu. Biasanya dan tapi kan saat ini tidak berani Mas Irsu Hmm. karena kita sudah menaikkan perjanjian kita akan mengikuti kebijakan politik dari Amerika. Ini Hmm. kan artinya kita nggak bebas aktif lagi. Makanya kalau kita melihat di sosmed banyak sekali, ayo keluar dari BOP dan kita kembali menjadi negara yang bebas aktif politik Ya, luar kalau negerinya sekarang begitu. taatnya katanya, Nggak bisa. taatnya bukan pada ulil amri tapi ulil amrik. Gitu ya kalau kata Bang netizen ya. Netizen memang bisa-bisa Oh, aja luar yang ini biasa. gitu itu. Mhm. Oke. Iya. Jadi ya sekarang saya kira apa yang ditunggu oleh publik Indonesia ya, tentu langkah-langkah masih banyak kok manuver-manuver politik, manuver diplomasi yang bisa diperankan oleh Iya. Indonesia, karena bagaimanapun negara Indonesia adalah negara Islam dengan jumlah penduduk terbesar ya Mbak Agi. Jadi faktor itu Betul. sebenarnya Betul. faktor yang harusnya menjadi nilai lebih dari Indonesia untuk digunakan Mhm. sebagai kartu lah kalau dalam diplomasi gitu ya Mbak Agi ya, yang bisa Iya. dimanfaatkan. Mhm. Ya, Mhm. oke. Betul, Oke. betul sekali. Jadi ya sekarang yang dilakukan Indonesia ya mencari sumber-sumber minyak baru Nah, yang itu ya misalnya kata Bahlil, dia udah menemukan sumber minyak baru. Kita nggak tahu dari mana yang dimaksud oleh Bahlil ya. iya, betul. Jadi ya banyak sekali ya. Kita memang mengimpor itu dari misalnya dari Gabon, dari Angola, dari Nigeria, kemudian dari Amerika, begitu ya. Tapi kan dari Amerika ini perjalanannya saja, kalau dari yang saya baca di media, begitu sekitar 4 pekan, Mas Hersu, dari Hmm. Amerika, tanker dari Amerika ke Indonesia. Sementara kalau dari Timur Tengah, begitu, dari Arab Saudi misalnya, kemudian melewati Selat Hormuz itu hanya sekitar 2 pekan, maksimal 3 pekan gitu kalau terjadi halangan. Jadi iya memang menjadi lebih mahal. Nah ini yang justru dikhawatirkan. Yes. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan ada perkembangan baik, ada manuver baik. Jadi tiba-tiba Bahlil atau Pak Menlu Sugiono melakukan manuver, dan ya tentu kita pasti akan apresiasi kalau kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh positif. Jangan terus-terusan mau dibully sama netizen ya Mbak Agi ya. Oke, sampai ketemu lagi Iya. di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Rizwan Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.